Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mengenai asosiasi simbiotik pada mikroorganisme. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya, Anissa Nurul Izzah, dan ketiga teman saya yaitu Dilagi Starvanda, Bilkis Alfisyahani, dan Bianca Jasmine Sharonpang yang akan membantu menjelaskan mengenai asosiasi simbiotik pada mikroorganisme. Sebelum kita mempelajari mengenai asosiasi simbiotik pada mikroorganisme, kita akan mempelajari mengenai habitat mikroba. Mikroba sendiri, ketika sebuah sel individu mikroorganisme itu berkumpul menjadi sebuah populasi yang kemudian membentuk sebuah komunitas, di mana komunitas tersebut yang berinteraksi dengan lingkungan menjadi sebuah ekosistem. Habitat mikroba dapat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama habitat di perairan, yang kedua kemudian ada di habitat di tanah, yang ketiga ada habitat di udara. Habitat mikroorganisme di perairan mencakup laut dan juga air tawar. Contoh dari mikroba yang tersebar di perairan, contoh dari virus terdapat rotavirus yang menyebabkan diare, kemudian ada hepatitis A yang menyerang hati. Dari bakteri sendiri, mikroba yang tersebar di perairan yaitu Vibria cholerae, yaitu yang menyebabkan penyakit kolera. Kemudian ada Salmonella typhi, yaitu penyebab tipus abdominal. Kemudian ada Escherichia coli yang menyebabkan diare. Dari protozoa sendiri, ada Entamoeba histolytica dysentery. Selanjutnya, mengenai habitat mikroorganisme pada tanah. Tanah sendiri merupakan kombinasi proses fisika, kimia, serta biologi yang membentuk menjadi tanah mineral dan tanah organik. Contoh dari mikroorganisme yang terdapat pada tanah yaitu bakteri chemoorganotroph dan fungi. Populasi mikroba di tanah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada autochthonous, yaitu di dalam tanah yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar seperti iklim, suhu, serta kelembapan. Yang kedua ada zoomogenik, yaitu di tanah namun terdapat pengaruh dari luar dengan peningkatan senyawa organik. Yang ketiga ada transient, yaitu keberadaan mikroba yang diikuti oleh penambahan mikroba secara buatan, yaitu inokulum rhizobium ke tanah. Selanjutnya yaitu habitat mikroorganisme di udara. Bakterinya yaitu Bacillus, Streptococcus, dan Pseudomonas. Sedangkan dari jenis jamur yaitu ada Aspergillus, Rhizopus, Penicillium, dan Mucor. Sedangkan dari ragi ada Saccharomyces dan Candida. Maka ini kenapa dibutuhkan di udara harus tetap bersih untuk menjaga penyakit pernafasan yang dilakukan dapat dicegah dengan sinar UV, filter, atau larutan alkohol. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi mikroba dengan tumbuhan. Aktivitas metabolisme mikroba itu bergantung pada kondisi lingkungan, termasuk dari faktor abiotik dan biotik. Contoh dari interaksi mikroba dengan tumbuhan ada yaitu fiksasi nitrogen udara oleh rhizobium. Kemudian rhizobium mengurai residu pestisida pada tanah pertanian. Kemudian terdapat ektomycorrhiza, yaitu fungi berasosiasi dengan tanaman khusus atau semak, yaitu cemara, oak, gandum, dan jagung yang akan masuk ke korteks sehingga pertumbuhan tanaman menjadi cepat. Baik, yang di sini ada parasit mikroba pada tumbuhan, yang dimana dapat disebabkan oleh bakteri yang membentuk pseudomonas, lalu ada virus yang menyebabkan kerusakan pada daun tembakau, lalu ada jamur yang menyebabkan seperti Ustiligo atau Molinia yang dimana merupakan bintik hitam pada jagung atau gandum. Lalu di sini ada interaksi mikroba dengan hewan. Jadi simbiosis ini merupakan asosiasi antara 2 atau lebih mikroba, di mana satu jenis mendapat keuntungan dan yang lain mendapat keuntungan atau kerugian, atau bisa saja tidak mendapat pengaruh apapun. Yang ada beberapa jenis dari simbiosis. Yang pertama itu komensalisme dengan contoh mikroba anaerob dalam saluran pencernaan manusia. Lalu untuk mutualisme dengan contoh Lactobacillus aeruginosus yang membentuk asam folat. Lalu ada sinergisme yang dengan contoh EM4. Lalu ada antibiosis dengan contoh Streptococcus lactis yang membentuk asam laktat untuk menghambat pertumbuhan Bacillus subtilis.
lalu ada sinkronisme, dan parasitisme. Untuk parasitisme ini dapat melakukan pencegahan dengan menggunakan antimikroba atau antibiotik. Lalu di sini ada beberapa contoh penyakit seperti contohnya penyakit antraks yang dapat disebabkan oleh penularan dari hewan lalu masuk ke kotoran dan dapat masuk pada tubuh manusia. Lalu di sini juga ada contoh penyakit pada hewan biota laut. Lalu di sini ada interaksi mikroba dengan manusia. Jadi pada manusia ini, pada setiap bagian atau organ itu tuh memiliki mikroba masing-masing, seperti pada kulit dengan contohnya itu Phytosporum, Acinetobacter dan lainnya. Lalu pada mulut, Streptococcus dan Lactobacillus. Pada pernafasan dapat terdapat Staphylococcus. Pada pencernaan dapat terdapat Clostridium dan Escherichia coli. Dan pada urogenital terdapat Escherichia coli, Proteus, dan Klebsiella. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah bakteri probiotik. Pengertian dari bakteri probiotik yakni berasal dari bahasa Yunani probios, yakni organisme beserta substansinya yang mendukung keseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan. Fungsi dari bakteri probiotik yang pertama untuk merangsang pertumbuhan organisme lain, membantu proses penyerapan nutrisi makan, dan mempercepat proses pengurangan limbah. Jenis-jenis makanan yang mengandung probiotik yang pertama yogurt, tempe, kombucha, kemudian ada kimchi, keju, dan juga kefir. Dalam hubungannya dengan manusia, mikroba mempunyai banyak peran pada kehidupannya. Contohnya dalam industri makanan, seperti dalam hal pembuatan tempe. Kacang kedelai sebagai bahan baku utama difermentasi dengan bantuan fungi, ragi, dan bakteri asam laktat yang bersifat probiotik, sehingga terbentuknya tempe ini. Dan kemudian berhubungan juga dengan hal seperti rekayasa genetika untuk pemindahan DNA manusia ke dalam bakteri, yakni sintesis senyawa protein berguna untuk pembuatan hormon antigen dan antibodi. Kemudian ada kerugian interaksi mikroba dengan manusia. Virulen melakukan perlawanan pada inang menyebabkan infeksi. Dari infeksi ini, mikroba menetap dan tumbuh pada inang. Hal ini membuat inang dirugikan. Selain menyebabkan infeksi, perlawanan yang dilakukan virulen ini membuat penyakit yang bisa membuat luka pada inang, sehingga bisa melemahkan fungsi inang. Dari hal tersebut, tubuh memberi reaksi berupa sistem kekebalan tubuh atau imun. Fungsi dari sistem imun ini sendiri adalah untuk membunuh dan meminimalisir akibat dari serangan patogen. Dari sistem imun ini terdapat respon imun yang dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada respon imun alami atau non-adaptif. Komponennya ada pertahanan, yakni seperti fungsi, pH, mekanik, dan lain-lain. Yang kedua ada respon imun didapat atau adaptif. Respon imun ini terbentuk antibodi berupa protein globulin dalam serum yang spesifik terhadap suatu antigen, contohnya imunisasi. Kemudian ada sel-sel yang terlibat dalam respon imun. Yang pertama ada sel fagosit yang terdiri dari monosit, makrofag, neutrofil. Yang kedua ada sel limfosit yang terdiri dari sel B dan T. Yang ketiga ada sel sitotoksik yakni sel NK dan eosinofil. Dan yang keempat adalah sel auxiliary, basofil, sel mast, platelet yakni untuk pembekuan darah. Nah, terus gimana sih proses patogenesis bakteri sehingga bisa masuk ke dalam tubuh kita sampai menyebabkan penyakit? Mari kita simak video berikut ini. Mulanya, bakteri akan masuk ke dalam tubuh kita melalui berbagai jalur, salah satunya dengan saluran pernafasan. Nantinya bakteri ini akan mengalami adesi kolonisasi dan juga invasi. Lalu terbentuknya kehidupan multiseluler dari bakteri sehingga merusak organ atau jaringan. Lalu bagaimana jika jamur yang mengalami patogenesis? Mari kita simak video berikut ini.
Mekanismenya, spora akan terbawa angin menuju ke dalam jaringan tanaman dan berkecambah. Nantinya kecambah ini akan membentuk tabung penetrasi yang akan menyalurkan spora ke dalam sel dan membentuk haustorium yang nantinya akan menjadi jamur patogen. Patogen ini akan menyerap nutrisi dari sel dan akhirnya menyebabkan gangguan fisiologi karena sifat toksinnya. Lalu sel akan mengalami lisis dan menyebabkan gangguan fisiologis. Lalu apa itu faktor virulen? Faktor virulen adalah patogen yang menyerang inang dengan perangkat untuk melindungi diri keturunannya agar dapat selamat. Tujuannya ini merusak inang dan menyelamatkan mikroba dari serangan inang. Kita akan membahas tentang toksin bakteri. Toksin bakteri sendiri adalah sifat toksik dari bakteri yang menyebabkan penyakit. Ada beberapa macam. Yang pertama toksin difteri, toksin kolera, toksin tetanus, toksin alfa toksin, dan juga toksin superantigen toxic shock syndrome. Selanjutnya kita akan berbicara tentang imun. Berbicara tentang imun sangat erat kaitannya dengan penyakit dan juga gejala, di mana penyakit adalah penyimpangan dari keadaan normal dari struktur atau fungsi tubuh, sedangkan gejala adalah perubahan dari keadaan tersebut. Contohnya adalah pusing dan mual yang merupakan gejala dari demam. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem imun, di mana imunopatologi adalah kegagalan sistem imun dalam menghadapi patogen sehingga menimbulkan yang namanya penyakit. Lalu ada autoimunitas, di mana sistem imun mengenali diri sendiri sebagai benda asing sehingga bereaksi dengan komponen tersebut, menyebabkan respon imun tidak aktif yang disebut dengan imunodefisiensi. Lalu ada yang namanya hypersensitivitas, di mana respon imun ini berlebihan terhadap antigen yang tidak berbahaya. Lalu, bagaimana sih sistem penularan penyakit? Yang pertama ada jalur kompleks, 2 faktor di mana patogen langsung menginfeksi manusia, contohnya pada flu. Jalur 3 kompleks dilewati oleh vektor, contohnya ini adalah nyamuk sebagai vektor yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Lalu ada jalur kompleks 4 faktor di mana bakteri dengan sifat patogennya akan melewati perantara tikus, lalu vektornya adalah kutu tikus dan ke manusia menyebabkan penyakit pes. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, yang terakhir kita akan membahas jalur masuk penularan penyakit ke dalam tubuh itu lewat apa saja sih? Yang pertama bisa disebabkan oleh mulut, air dan udara, bahan makanan yang kita makan, lalu hewan dan tumbuhan juga bisa, lalu bisa juga dengan kontak langsung. Sekian materi dari kelompok kami, terima kasih.